Ya, jadi anak-anak ini adalah hasil keyakinan kelas yang sudah kalian kerucutkan dari kesepakatan kelas ya. Ada apa saja nilai-nilainya? Tanggung jawab, religius, jujur, aktif, dan kreatif. Jadi tanggung jawab itu artinya kamu harus apa contohnya? Ya, kelas masuk ke kelas. Iya. Kalau religius gimana contohnya? Sholat tepat waktu. Ya. Kalau jujur, Amanah ya. Tidak menyontek, tidak mengambil barang orang lain. ya. Bisa wae. Kerja keras sendiri ya. Betul. Aktif, kreatif. Aktif dalam belajar dan hal positif, Bu. Sip, tepuk tangan. Yang paling penting ini menjadi nilai keyakinan kalian dan diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Biar apa? Biar punya kesadaran yang tinggi. Sendiri biar terjadi kenyamanan ya, kelasnya nyaman, kelasnya tertib sehingga belajarnya ikut semangat. Kelasnya Meningkat. Belajarnya Baik. Jadi lulusan yang Yang good job, Bu. iya, terima kasih. Inilah hasil kesepakatan kita dan juga keyakinan kelas. Pesan tadi. Itu tadi berbuat aktif dan kreatif. Aktif, kreatif, proaktif juga, ya. Terus bisa apa? Diajak bekerja sama. Iya. Ya, hamba bekerja. Jadi tugas-tugas itu banyak kelas kamu dan kelas IPA 2. 3. IPA 2, IPA 3. Oh, itu. Iya, kelas ibu dan banyak kan ya. Itu banyak. Sekarang Senang nggak masuk itu? senang, Bu. Apalagi ada saya di situ. Maaf. Itu punya tujuan, dia melakukan sesuatu pasti punya tujuan, punya motivasi. Nah di sini katanya ada 3 jenis motivasi dalam diri manusia. Kenapa dia mau melakukan sesuatu? Misalnya, saya tanya misalnya, bapak ibu mengajar siswa itu betul-betul mengajar siswa itu pertama ingin dapat pujian kah? Ingin dapat hadiah kah? Apa memang betul-betul ada dalam hati ingin membuat muridnya pintar? Nah itu termasuk motivasi, ya. Nah motivasi yang paling tinggi adalah motivasi dalam diri kita. Yang nomor 3 tadi ingin mengajar murid sungguh-sungguh dari dalam hati. Nah itu motivasi yang paling bagus. Nah kalau menurut teori motivasi ada satu, dia motivasi melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Makanya, saya masuk kelasnya on time supaya nggak dihukum. Itu motivasi pertama. Motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Saya mau belajar bagus supaya dapat dikasih hadiah apa? Nah itu ya. Nah ketiga untuk untuk menghargai diri sendiri. Nah itu yang paling motivasi yang paling baik yang disebut dengan motivasi internal. Jadi di sini betul-betul bagaimana cara kita untuk membangkitkan atau menggali motivasi internal dan batin. Nah kemudian di sini kalau nilai-nilai dibagikan ya tadi sudah ya. Nah dari munculnya motivasi internal maka muncul nilai-nilai kebajikan yang mereka pahami dan mereka yakini sehingga apapun yang mereka lakukan itu sesuai dengan kata hati mereka yang terdalam dan itu pasti sesuai dengan nilai kebajikan yang dia punya. Nah kemudian, di sini ada posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol? Posisi kontrol adalah bagaimana kontrol kita sebagai guru itu memberikan suatu hukuman atau suatu tindakan atau pembinaan terhadap siswa. Ya, misalnya gini. Kriteria ini gini, misalnya di guru ada anak kesiangan. Kamu kenapa kesiangan? Saya kesiangan karena bangunnya telat. Pokoknya bapak mau apa, ibu nggak mau tahu. Kamu dihukum, nggak boleh masuk kelas. Nah itu contohnya adalah menghukum. Katanya ini tipenya penghukum.
Kedua, membuat rasa bersalah. Misalnya ada anak nggak ngerjain PR, kamu kenal tengah jam PR wae, itu karunya ke ibu, sakit itu ibu terus-terusan ngolingan kamu buat ngerjain PR, tapi kamu minta karunya ke ibu, kamu teh. Itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu adalah kontrol sebagai teman. Sebenarnya gini, hai kamu kebarengan lain, benar aja, bapak ngasih lah, saya suka. Itu ya sebagai teman. Nah ketiga pemantau. Pemantau itu antara konsekuensi. Kalau A maka B. Nah itu konsekuensi pasti disetujui oleh anak ya. Seperti ada kesepakatan tadi. Kalau kesiangan apa nih hukumannya? Gak boleh masuk kelas bu, atau kita disimpan di perpus aja bu. Nah itu kan sudah kesepakatan bersama. Maka kalau ada kesiangan, otomatis anak udah mengerti bahwa dia harus sesuai dengan apa yang dia sepakati. Nah itu maksudnya adalah pemantau. Nah sekarang ada ilmu yang baru, namanya manajer. Ya, manajer di sini adalah dia memberikan tindakan, memberikan pembinaan, tapi solusinya itu datangnya dari siswa. Kita hanya membimbing saja supaya mereka mengetahui apa kesalahannya dan ditanyakan solusi kamu untuk memperbaiki ini bagaimana. Nanti siswa akan mencari solusinya sendiri sehingga diharapkan timbul dari motivasi internalnya dia. Jadi apa yang dilakukan itu mau ada kita tetap dia akan sadar dan mau melakukannya gitu. Karena memang itu kemauan dia sendiri. Ini itu 5 posisi kontrol yang saya jelaskan tadi. Nah sekarang mungkin bagi guru-guru BK ini udah bukan hal yang aneh lagi ya. Bapak ibu guru juga mungkin yang sudah melakukan ini bukan hal yang aneh lagi, tapi memang di sini ada sedikit perbedaan. Help dong. Tadi untuk bertindak sebagai manajer itu ada 3 tahap katanya. Tahap pertama namanya menstabilkan identitas. Tahap kedua namanya memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau misalnya ada anak yang salah misalnya, seorang anak salah, kemudian kita berusaha menstabilkan dulu kesalahannya dia apa sehingga dia merasa dia bukan sebagai orang yang gagal, bukan merasa sebagai orang yang betul-betul berdosa gitu ya. Jadi kita menstabilkan dulu posisi dia. Memang dia bersalah, tapi justru dengan kesalahan itu dia sebagai harus belajar untuk memperbaikinya. Nah, setelah menstabilkan identitasnya, baru kita menggali dan membuat anak itu sadar bahwa kesalahan apa yang telah dilakukan. Nah, setelah dia tahu, setelah dia sadar sesuai dengan apa yang bimbingan kita, dibimbing sampai kita diarahkan supaya dia sadar bahwa dia telah berbuat anu. Nah, setelah dia mengetahui bahwa dia telah berbuat kesalahan anu, baru kemudian kita tuntun lagi keyakinan apa, nilai kebajikan apa yang telah dia perbuat dan dia yakini. Nah, setelah dia orang sampai sana, dia mengerti, baru kita kemudian menanyakan pada siswa tersebut, solusi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Nah, terus itu digali. Dan memang mungkin ini hal yang baru dan masih butuh proses, butuh waktu. Tapi tidak ada salahnya kita sudah mulai mencoba ke arah sana untuk melaksanakan segitiga restitusi kalau kita hendak menindak atau membina anak didik kita. Ya. Supaya apa? Supaya tercipta tadi motivasi dari internal kita. Karena saya baru tahu ada ternyata manusia itu punya 5 kebutuhan hidup. Kalau salah satu nggak terpenuhi, dia pasti akan di sana marah-marah. Dia pasti akan melampiaskan hal-hal di luar itu. Misalnya ada anak didik kita yang lebay, suatu saat dia cerik, suatu saat dia kundung, terus ditanya salah, ternyata setelah ditelusuri kasih sayang dan rasa diterima di keluarganya kurang, dia kurang perhatian dari orang tuanya. Nah itu harus diketahui sama kita supaya penindakannya itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dia, gitu ya. Terus juga penguasaan. Ada anak didik misalnya yang males, dikasih tugas nggak mau ngerjain,
diskusi nggak mau juga gitu ya. Nah ternyata pada saat dia diberikan suatu kepercayaan untuk menguasai atau diberi tugas misalnya di KM atau jadi koordinator kelompoknya atau apa. Nah pedenya muncul sehingga dia termotivasi untuk mau belajar, belajar KPR lagi. Nah berarti ada penguasaan yang tidak dia dapat. Nah dengan dia dapat seperti itu dia kemudian bisa terpenuhi dan dia bisa kembali lagi belajar dengan baik. Nah kemudian kesenangan juga, ada anak yang iseng aja, pastinya kenapa sih kamu iseng aja gangguin perempuan dengan temennya, kenapa kamu iseng? Bu senang aja bu, saya mah senang lihat dia nangis. Nah itu berarti ada unsur kesenangan yang dia kurang dipenuhi. Nah unsur-unsur yang kurang dipenuhi itulah yang kita harus mengetahuinya sehingga ya tadi kita menindaknya juga sesuai dengan kebutuhan anak. Nah mungkin Bapak Ibu itu adalah esensi dari modul 1.4 yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah melaksanakannya, cuman hanya istilahnya saja yang berbeda ya. Mungkin ada sedikit yang memang ada modifikasi dari apa yang telah Ibu dan Bapak lakukan selama ini di kelas. Nah itu mungkin Bapak Ibu saya tidak akan berlama-lama karena sudah terlihat ini istirahat, dan mudah-mudahan apa yang saya tuturkan, saya diseminasikan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, terutama untuk anak-anak didik kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.